Selamat datang di channel saya Serangga Gatal. Jangan lupa di like dan subscribe-nya. Oke, kita mulai. Gelombang seperti ruang hampa naik dan turun dengan tajam. Di tanah, suara retakan padat yang tak terhitung jumlahnya terdengar, bebatuan dan tanaman semuanya hancur menjadi bubuk, dan ada retakan halus yang tak terhitung jumlahnya di tanah. Suasana dingin dan menakutkan menyelimuti dunia. Hampir kehabisan napas. Sui tampaknya tidak sadar dan berkata dengan acuh tak acuh, "Akai, tolong pergi." Es mengerucutkan bibir merah mudanya dan menjauh. Dan pada saat ini, pria bersenjata wanita menyerang dengan berani. Sederhana dan bersih. Tidak ada yang mewah. Tapi kekuatan pukulan ini tampaknya mengguncang alam semesta dan menghancurkan kehampaan 10 arah. Sui tidak menghindar atau menghindar, dan pergi untuk menemuinya. Jubahnya bengkak, telapak tangan dan jarinya mengepal, dan pecah. Ini juga sederhana dan mudah. Ledakan. Dunia bergetar. Sui dan pria bersenjata wanita itu terhuyung-huyung dan terpisah. Sebelum sempat berdiri kokoh, mereka berdua menembak lagi secepat kilat. Dalam sekejap, mereka bertarung ratusan kali. Keduanya bertarung dengan tangan kosong. Oleh karena itu, pertarungan ini bisa disebut pertarungan jalanan yang sebenarnya. Sui bergerak dengan keterampilan kendonya. Dapat dengan mudah membunuh orang-orang di dunia yang berada di ranah siaksia. Tapi saat menghadapi Sui, dia menabrak tembok di mana-mana. Setelah beberapa saat, melihat bahwa dia tidak bisa menyerang untuk waktu yang lama, mata penembak wanita itu berkedip, dan dia melompat tiba-tiba, sosoknya bergegas ke depan, lengannya seperti ujung tombak yang terhuyung-huyung, berputar ke arah tenggorokan Yi. Sui mematahkan serangan lawan dengan pukulan dan menghantamkannya ke bahu wanita bersenjata itu. Tapi pria bersenjata wanita itu tidak mundur, tetapi malah maju, tangannya seperti tanaman merambat yang terjerat, dan dia membanting lengan kanan Sui, menariknya dengan keras. Pada saat yang sama, kaki kanannya mengangkat lututnya dan mengenai perut Sui. Kelopak mata Sui melompat, tangan kirinya menghadap ke bawah, dan dia meraih kaki kanan yang dipukul oleh pria bersenjata itu. Lengan kanan Sui, yang terjerat oleh penembak wanita itu, seperti ular yang keluar dari lubang, di sepanjang dada pria bersenjata wanita itu, dan menusuk ke tenggorokannya. Dalam keputusasaan, pria bersenjata wanita itu melepaskan tangannya dan melambaikan tangannya untuk memblokir, hanya untuk menahan pukulan Sui ke tenggorokan. Kemudian, sosoknya berputar di udara, kaki kirinya terangkat seperti cambuk panjang, dan mengenai kepala Sui. Ledakan. Terdengar suara teredam. Sui berkedip sedikit. Dan pria bersenjata wanita itu tewas. Basis kultivasi orang ini terlalu kuat. Pria bersenjata wanita itu mengerutkan kening. Wanita ini memang lawan yang layak. Itu tidak buruk. Sui diam-diam berkata. Saat berikutnya, keduanya akan membunuh lagi. Pertempuran semakin sengit. Di kejauhan, Kai ngeri, dan kepalanya sedikit pusing. Ini benar-benar duel di level Dao. Saya khawatir sosok manapun di alam siaksia di sini tidak akan dapat menghentikan Sui dan pukulan wanita itu. Ini luar biasa. Siapapun yang melihatnya ditakdirkan untuk tidak percaya bahwa pada tingkat harmoni realem, adalah mungkin untuk melakukan perang melawan langit seperti itu. Ledakan. Adegan kehancuran dan kekacauan antara langit dan bumi. 1/4 jam kemudian, Sui menamparkan tembakan dengan telapak tangan, dan dia menembak pria bersenjata wanita itu terbang dalam satu gerakan. Segera, Sui melintas dan datang ke penembak wanita. Dia menembak lagi, jelas ingin menjatuhkan penembak wanita sepenuhnya. Pria bersenjata wanita itu tampaknya benar-benar terprovokasi, dan memotong tangannya ke leher Sui. Sui tertawa, melambaikan tinjunya dan menekan, seolah-olah dia sedang memungut gunung dan menghancurkannya ke dunia. Tetapi pada saat ini, sesuatu yang tidak terduga terjadi pada Sui. Dominasi tidak terbatas, dan kekosongan terbelah menjadi celah yang mengejutkan. Ledakan. Sui menerima tamparan di bahu, dan kekuatan perlindungan tubuhnya hancur. Wanita bersenjata juga merasa tidak enak badan. Dia telah dipukul oleh Sui sebelumnya, dan lukanya bahkan lebih buruk, dan dia hampir batuk darah.
Dan mengambil kesempatan ini, Sui memeluk kaki kanan pria bersenjata wanita itu dengan tangan kirinya, dan tangan kanannya, seperti pedang, menebas ke arah leher pria bersenjata wanita itu. Pria bersenjata wanita itu memutar pinggangnya yang ramping dan memutar kaki kirinya ke arah leher Sui. Tanpa diduga, sosok Sui bergegas ke depan. Tiba-tiba berlari di antara kedua kakinya. Yang lebih parah, kaki kanan wanita bersenjata itu masih dipeluk erat oleh Sui, tidak bisa mengelak sama sekali. Selain itu, karena jarak yang sangat dekat, itu hampir seperti pertarungan jarak dekat, dan penembak wanita tidak punya waktu untuk mengubah gerakannya, jadi dia hanya bisa mendorong ke depan dengan kedua tangan. Ledakan. Tamparan Sui diblokir oleh pria bersenjata wanita itu. Tapi sosoknya bertabrakan di antara kaki pria bersenjata itu. Ringan kesakitan datang dari mulut penembak wanita. Pada saat ini, dia merasa seolah-olah dia ditabrak oleh gunung suci, dan pelindung tubuhnya hampir terguncang. Yang lebih memalukan adalah posisi ini benar-benar memalukan. Sui tidak bisa mengendalikan sebanyak itu. Setelah dikunci, para pria bersenjata wanita akan dihukum. Pada saat ini, dia menyilangkan tangannya, memblokir pukulan Sui dengan berbahaya dan berbahaya. Tetapi karena kekuatan yang dia derita terlalu berat, dan kaki kanannya masih dipegang kuat oleh Sui, pria bersenjata wanita itu menunjukkan tanda-tanda ketidakstabilan. Kamu bukan lawanku, akui saja kekalahan. Sui berbicara. Dia mengendalikan kaki kanan pria bersenjata itu dengan satu tangan, dan menekan tangan pria bersenjata itu di depan tenggorokannya dengan tangan lainnya. Dengan gerakan tubuhnya, dia dengan kuat menahan serangan balik pria bersenjata itu. Dari sudut pandang S, postur keduanya tampak terlalu ambigu. Lepaskan. Pria bersenjata wanita itu jelas kesal dan berteriak. Dia benar-benar tidak berdaya untuk melawan, dan dia ditahan di mana-mana, tidak bisa bergerak. Sui tertawa, tidak ada lagi keterikatan, dengan kedua tangan bersatu, dia melemparkan pria bersenjata itu keluar. Begitu pria bersenjata itu berdiri teguh, dia akan menembak lagi. Suara Kai terdengar di kejauhan, tidak bisakah kamu kalah? Sosok wanita bersenjata itu membeku, dan matanya berubah untuk beberapa saat. Terakhir kali dia kalah di bawah tangan Sui membuatnya malu. Dia pikir dia bisa membalas dendam kali ini, tapi dia kalah lagi. Hasil seperti itu membuatnya meragukan hidupnya. Dalam beberapa tahun terakhir, setiap kali Anda bertarung melawan lingkungan yang sama, bagaimana Anda pernah kalah? Tapi sekarang, di bawah orang yang sama, saya kalah 2 kali berturut-turut. Kai, jangan katakan itu, jika dia tidak menekan kultivasinya, aku tidak akan menang dengan mudah. Sui berkata dengan lembut. Dia telah melihat bahwa penembak jitu wanita ini memiliki asal-usul yang misterius, dan basis kultivasinya dapat dijelaskan dalam 4 kata yang tidak dapat dipahami. Pria bersenjata wanita itu terdiam. Setelah beberapa saat, dia mendengus dingin, jika aku benar-benar ingin membunuhmu, aku bisa menghancurkanmu hanya dengan 1 jari. Sui tertawa dan memperlakukannya sebagai pembicaraan yang marah, dia tidak repot-repot memperhatikannya sama sekali, dia hanya berkata, apa yang kamu katakan sebelumnya. Pria bersenjata wanita itu berkata dengan dingin, tenang, aku tidak akan pernah mengingkari janjiku. Bagus, S, ayo pergi. Sui menyapa Kai. S datang dari kejauhan. Melihat keduanya akan pergi, pria bersenjata wanita itu tiba-tiba berkata, tunggu. Ada lagi. Sui menoleh. Pria bersenjata wanita itu berkata jika saya tidak khawatir bahwa Anda akan mati di tangan orang lain dan bahwa saya tidak akan dapat membalas dendam di masa depan, saya akan terlalu malas untuk mengatakannya. Sepatah kata untukmu. Sui terkejut bagaimana kamu mengatakan ini. Mata ungu pria bersenjata wanita itu bersinar dengan kilau misterius seperti riak, menatap Sui, dan berkata, di dalam dirimu, ada bencana sebab dan akibat, jika tebakanku benar, sebelum Anda, saya khawatir saya telah menyinggung kekuatan dewa untuk tinggal di dunia. Sui membeku di dalam hatinya, membalik telapak tangannya, dan sebuah kail tipis dan transparan muncul, apakah ini yang kamu katakan? Benda ini disebut juga, si pemancing, yang mengendalikan kekuatan sebab akibat,
bahkan jika Anda membuang kail sebab akibat, Anda akan terinfeksi malapetaka sebab akibat. Orang tua. Memancing. Tuhan. Wajah cantik Akai berubah, jelas gugup. Dia telah menyaksikan apa yang terjadi ketika Sui menangkap Amika, dia tahu bahwa pria bersenjata wanita ini tidak boleh berbohong. Sui hanya mendengus dan berkata, menurut apa yang kamu katakan, aku sudah menjadi sasaran orang tua itu. Pria bersenjata wanita itu berkata, mengapa Anda perlu bertanya? Namun, jika Anda bertanya kepada saya tidak keberatan membantu Anda menghentikan bencana yang kausal ini. Sui tersenyum dan berkata, aku sudah mengurusnya dengan niat baik, aku bisa menyelesaikan masalah ini sendiri. Pria bersenjata wanita itu tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata, dijadikan sasaran oleh nelayan itu sudah cukup untuk membuat para dewa pusing, apakah Anda yakin tidak butuh bantuan? Sui menggelengkan kepalanya sedikit, menyapa Akai, dan berbalik. Baru setelah dia dan Es menghilang, pria bersenjata wanita itu mengerti dan bergumam. Saya lupa, orang ini bertanggung jawab atas kekuatan reinkarnasi, dan dia tidak takut karma. Segera, pria bersenjata wanita itu tampak sangat tertekan, menghela nafas panjang, dan diam-diam berkata dalam hatinya aku mungkin lebih rendah dari musuh di alam yang sama, tetapi aku telah meninggalkanmu jauh-jauh di jalan. Di belakang saya tidak akan pernah mengejar saya dalam hidup ini. Tapi kamu tidak bisa menyerah begitu saja. Carilah kesempatan lain di masa depan untuk melawannya di alam keabadian. Aku tidak percaya. Dengan latar belakangku, aku tidak bisa menghadapinya. Di mata ungu pria bersenjata wanita itu, ada sedikit kekejaman. Di jalan latihan seumur hidupnya, tahun-tahun paling membanggakan dan paling cemerlang adalah dalam usahanya mencari jalan menuju keabadian. Saat itu, dia dianggap sebagai bangga dan berkembang. Idle Reading memberi Anda pembaruan tercepat dari makhluk abadi pertama di Kendo, dan 1506 bab pertama gratis untuk dibaca. Burung hantu perkotaan. Senjata berat negara, macan abis. Baik dan jahat, dia ditakdirkan untuk memiliki nasib yang tidak bisa begitu saja. Menanggung belenggu yang bertanggung jawab atas roda hidup dan mati. Dia berdiri di garis depan gelombang dan menyanyikan angin sepanjang hidupnya. Hanya berpura-pura menjadi yang paling sombong, dan hanya menginjak yang paling kejam. Namun, orang hebat seperti itu masih penuh pesona, dan kepala sekolah wanita, presiden wanita, bos wanita, dan saudari kerajaan Lolita datang kemana-mana. Ini juga merupakan beban besar. Taisi Yuezao tampak murung, menahan rasa sakit, bangkit, dan berjalan keluar dari aula dengan gemetar. Malam ini, dia terlalu tidak berguna, dan dia sangat sedih. Ini benar-benar pencurian. Taisi Yuezao pergi, dan Liu Heqiang serta Song Jiawei serta 4 putra bangsawan lainnya juga pergi dengan putus asa. Chen Liuhe menghela nafas lega, krisis besar malam ini terangkat. Wen Zeqian seperti senjata ajaib, membalikkan keadaan dengan sendirinya, yang bisa dikatakan telah menarik Chen Liuhe kembali dari ambang bahaya. Apakah layak bertarung seperti ini? Chen Liuhe memandang Wen Zeqian dengan rasa terima kasih di matanya, karena bantuan ini benar-benar terlalu besar. Jika Wen Zeqian tidak muncul, Chen Liuhe bertanya pada dirinya sendiri, dia tidak bisa menahan malam ini, dia pasti akan mengambil tindakan terhadap Taisi Yuezao. Begitu situasi seperti itu terjadi, konsekuensinya bisa dibayangkan parah. Wen Zeqian tersenyum pada Chen Liuhe dan berkata, ini sepadan untukmu. Chen Liuhe juga tertawa dan berkata, terima kasih. Keluarga Wen tidak bisa memberimu perlindungan dari situasi keseluruhan, tetapi dalam perselisihan seperti itu, mereka dapat membantumu. Hanya itu yang bisa saya lakukan ya, kata Wen Zeqian dengan serius. Saya mengerti, terima kasih banyak, kata Chen Liuhe. Sayang sekali, Taisi Yuezao sangat pintar, tidak hanya rasional, tetapi juga stabil. Jika dia menghindari tembakan terakhir, saya bisa membuat artikel yang lebih besar pada saat itu, bahkan dengan momentum ini, bukan tidak mungkin untuk mengusir keluarga Taisi dari Yanjing. Wen Zeqian masih memiliki beberapa penyesalan. Chen Liuhe menepuk bahu Wen Zeqian dan berkata, kamu telah melakukan pekerjaan dengan baik, sangat bagus sehingga aku kagum.
Luka tembak sudah cukup untuk membuktikan bahwa keluarga Taisi tidak mengambil keuntungan, tetapi menderita kerugian besar. Konfrontasi pertama ini nyaris tidak dianggap saya menang. 1 chip sudah cukup, kata Chen Liuhe. Apa yang akan terjadi padamu jika aku tidak datang? Tanya Wen Zeqian penasaran. Mungkin mati di sini. Chen Liuhe berkata dengan lembut, keluarga Taisi bukan hanya Taisi Yuezhao, di suatu tempat di luar gedung ini, pasti ada lebih banyak pembangkit tenaga listrik yang menunggu kesempatan, itu pasti kekuatan yang pasti akan menyingkirkanku. Tentu saja, jika saya sangat tidak berguna, saya mungkin bisa bertahan, tetapi King Feng dan Hua Zi pasti akan kehilangan nyawa mereka, ini mewakili Jutaki Club de bangunan juga akan menjadi reruntuhan dalam semalam, kata Chen Liuhe. Wen Zeqian mengangguk ringan. Sebenarnya, dia tidak tahu betul apa yang terjadi di sini, hanya sebagian saja. Dia menerima berita bahwa Chen Liuhe telah mengalami kesulitan besar dan dalam krisis, jadi dia bergegas tanpa ragu-ragu. Fakta membuktikan bahwa kedatangannya sangat berharga, membantu Chen Liuhe mendobrak jalan buntu yang seharusnya tidak ada solusi. Dan di jalan buntu, melihat seluruh Yanjing, hanya ada sedikit orang yang dapat membantu Chen Liuhe hancur, dan Wen Zeqian kebetulan adalah salah satunya. Mereka. Karena identitas Wen Zeqian terlalu istimewa, ia termasuk dalam keberadaan yang terpisah dari faksi yang terpisah. Bukan hanya latar belakang keluarganya yang hebat, tapi dia sendiri juga hebat. Sumbangan akademis Wen Zeqian untuk Yanxia tidak terhitung. Dia adalah orang yang sangat berharga. Dia bisa dianggap sebagai harta karun di bidang akademik Yanxia. Orang seperti itu memiliki latar belakang keluarga seperti itu, bolehkah saya bertanya, siapa yang berani menyentuh Wen Zeqian? Kenapa kamu ada di sini? Chen Liuhe menjadi tenang dan bertanya. Saya bergegas ketika saya menerima berita itu, kata Wen Zeqian ringan. Chen Liuhe berkata, apakah kamu tahu tentang saya? Aku tahu beberapa. Wen Zeqian memandang Chen Liuhe. Bisakah kamu hidup? Saya akan mencoba yang terbaik. Chen Liuhe mengangkat bahu dan menunjukkan senyum masam. Pria dengan pegangan harus mengutarakan pikirannya, kata Wen Zeqian. Chen Liuhe tahu apa yang dimaksud Wen Zeqian, jadi dia menyentuh hidungnya. Jangan khawatir, selama aku bisa hidup, setelah aku berurusan dengannya. Semua hal yang sulit, saya akan memenuhi janji saya benar-benar harus pergi ke kerajaan Ying secara langsung. Keduanya mengobrol sebentar sebelum tiba di Murong King Feng dan Zuo Anhua. Memeriksa keadaan keduanya, dan tidak terlalu berbahaya. Kamu seharusnya tidak membiarkan dia pergi, orang gila, sialan. Zuo Anhua menggertakkan giginya dan berkata, dia tidak terluka parah. Chen Liuhe berkata, jangan khawatir, saya ingat dia akan membayar untuk apa yang dia lakukan malam ini, saya tidak akan membiarkan dia meninggalkan Yanjing hidup-hidup. Keluarga Taisi, bagaimana bisa? Tanya Murong King Feng. Salah satu musuh bebuyutanku, latar belakang yang hebat. Chen Liuhe berkata dengan singkat. Jika Anda tidak dapat melakukannya dengan baik, kami dapat merancang untuk membunuhnya. Ini adalah Yanjing, dan ada terlalu banyak cara untuk menggunakannya. Murong King Feng mengusap leher yang sakit berkata. Chen Liuhe menggelengkan kepalanya, ini adalah keluhan antara saya dan mereka, Anda sebaiknya tidak campur tangan, itu tidak akan membahayakan. Zuo Anhua ingin mengatakan sesuatu, tetapi Chen Liuhe melambaikan tangannya untuk menghentikannya, masalah ini sejauh ini, anggap saja tidak ada yang terjadi, biarkan semua orang jika Anda dianiaya, saya akan menanganinya dengan benar, dan saya pasti akan memberi Anda penjelasan yang memuaskan. Keluarga tertinggi jelas bukan sesuatu yang bisa diprovokasi oleh Murong King Feng dan yang lainnya. Chen Liuhe tidak mau melibatkan orang lain dalam pertarungan ini. Jika tidak, begitu keluarga Taisang benar-benar menuding Murong King Feng dan lainnya, itu akan membuat Chen Liuhe lebih pasif dan khawatir. Menenangkan anggota klub taki raksasa lainnya dan membiarkan mereka pergi terlebih dahulu. Terima kasih telah membantu saya kembali, terima kasih Pak Tua, terima kasih Saudari Caixia. Chen Liuhe berkata kepada Wen Zeqian lagi. Dalam hal ini, Wen Zeqian dapat memiliki kepercayaan diri yang besar dan membuat tindakan drastis, dan di balik ini, dukungan keluarga Wen sangat diperlukan.
Bahkan jika keluarga Wen tidak dapat memberikan dukungan mereka di permukaan, itu harus menjadi default. Hal ini tidak perlu diragukan lagi, jika tidak, Wen Zekian tidak akan bisa sukses datang ke Jutaki Club. Kalau boleh aku pergi dulu, nanti malam ada kuliah, kata Wen Zekian. Sulit untuk menggabungkan Wen Zekian saat ini dengan Wen Zekian yang gila barusan. Chen Liuhe dan yang lainnya mengirim Wen Zekian keluar dari klub. Saya tidak menyangka orang ini terlihat tua dan kokoh, tetapi dia masih memiliki sisi yang tajam dan kuat. Ini membuka mata, Murong Qingfeng berkata dengan emosi. Penampilan Wen Zekian barusan benar-benar mendominasi, yang membuat orang merasa sangat lega. Hehe, jenius dan gila sering hidup berdampingan, kata Chen Liuhe sambil tersenyum. Kalau bukan karena dia kali ini, akan ada banyak masalah. Kejadian malam ini bisa dianggap sebagai wake-up call bagi kami, kalian harus lebih berhati-hati di masa depan, jangan dimanfaatkan oleh orang-orang itu. Chen Liuhe memberi tahu Zuo Anhua dan Murong Qingfeng. Idle Reading memberi Anda pembaruan tercepat dari Kendo Abadi Pertama, bab ke-1507, dan pedang gratis untuk dibaca. Sekian dulu dari Mimin. Terima kasih.